Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din, fa salawatullah wa salamun alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah kita bisa hadir di rumah sanak saudara Hawa dalam rangka kita membiasakan majlis yasinan kita, membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan setiap kalimat, setiap kata, setiap huruf yang kita baca, semoga Allah limpahkan rahmat kepada kita bersama hendaknya. Dan juga kita berharap semoga dilimpahkan rahmat dan barokahnya kepada keluarga kita yang telah mendahului kita, dan juga kepada para pembina dan pembimbing kita selama ini yang beliau selalu dengan gigih, dan ini tetap kita jalankan. InsyaAllah keberkahan akan selalu mengalir kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu ya, sama kita hormati Pak Ketua, Bapak Ibu pengurus, Bapak Ibu jamaah Majelis Yasinan Mutiara Hati rahimakumullah. Mohon maaf karena suara memang agak kurang enak badan. Jadi awak kan biasa hidup sederhana. Jadi malam kabatang lalu pakai AC. Awak dah biasa pakai AC dah. Lalu pakai AC. Kalau akibatnya. Dek karena yo janji jo Pak Ketua kan bakajan dari Kabupaten Agam. Karena kemarin sejak mulai dari maghrib, kajian maghrib, setelah itu subuh, setelah itu wirid korpri di Pemda Agam dengan Pak Bupati dan Pak Sekda, terus kajian di sekolah pesantren, terus khotbah Jumat, baru pada Jumat tadi betulak ke Padang. Jadi mohon izin Pak Ketua. Dek karena nolak janji akad jo Pak Ketua, ambo ndak ingin Pak Ketua kecewa, dan ambo ndak ingin lo ditagih nanti di akhirat, karena janji itu hutang. Dalam Al-Quran Al-Maidah kan seperti itu tuh. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, tepati janjimu kalau engkau berjanji. Jadi ndak ingin ambo kecewa, biarlah kecewa dalam keadaan serak-serak. Gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Yang penting hadir dan dapat makan lontong gitu kan. Awak jauh dari Bandung kan? Lah ada lontong. Alhamdulillah. Makanya bersedia nak yangi etromos sobok. Kalau habis kau minta tolong ke ibu menambah kau. Baik Bapak Ibu hadirin, karena memang sekarang adalah memang dalam masalah Rabiul Awal, dan di masjid, di musola, di kantor, di sekolah itu selalu, alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi terlepas dari perbedaan-perbedaan yang awak pasti ada perbedaan. Tidak ada yang tidak beda. Dalam tubuh awak saja beda sedonyo. Tidak ada hidung sesedor. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada darah, ada tulang, ada jangik, ada kulit. Beda sedonyo. Bangunan itu akan berdiri kalau dengan perbedaan. Tidak mungkin kasih sesedor, semen sesedor, tidak, besi sesedor, tidak. Tetapi perbedaan itu menjadikan kuat. Itu yang penting. Jadi beragam-ragam masalah yang namanya Maulid Nabi ini. Ada maulid, ada maulud. Boleh. Yang tidak boleh itu merayakan, memperingati boleh. Atau mengkaji ulang, mentelaah. Yang perlu bagi awak akan itu yang penting. Mungkin setiap saat dibuka pembahasan masalah peringatan Maulid Nabi, Maulidun Nabi. Kalau di Malaysia, Maulidun Nabi. Selalu diperingatkan, selalu diulang-ulang. Tujuannya adalah supaya awak lebih
mencintai Rasul kita. Ternyata Bapak Ibu, cinta kepada Rasul itu iman. Jadi ukurannya itu seorang cinta kepada Rasul itu iman. Ibu cinta kepada suami kan lain. Bapak cinta kepada istri kan lain pula modelnya. Tujuan awak menikahinya. Kita cinta kepada Rasul seharusnya melebihi kecintaan kepada yang lain. Jadi begitu kata Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min ilahi wa walidihi wa nasi ajmain. Diawali dengan huruf lam. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, sehingga dia mencintai aku melebihi kecintaannya kepada yang lainnya. Waduh, luar biasa. Bila awak kasayang, bila awak cinta ke Nabi awak kalau anda kenal, bila awak kenal tu, disitulah dalam saat kita membaca sejarah beliau, mendengar perjuangan beliau, tahu dengan Rasul, bagaimana Rasul saat kecil, masa kanak-kanak, perjuangan Rasul, akidah Rasul, akhlak Nabi, bagaimana tauhid Nabi. Baru awak akan cinta dan sayang kepada Rasul kita. Jadi kalau dalam kajian ilmu tauhid ada namanya ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasul. Engkau kenal dengan Allah, juga wajib hukumnya kita kenal dengan Rasul. Jadi ini kadang-kadang kan sangat disayangkan. Awak kan tahu dengan Nabi kan sekedarnya saja. Siapa nabimu? Muhammad. Si ayah beliau Abdullah. Siapa ibunya? Aminah. Istri siapa? Itu yang tahu awak. Anak beliau siapa? Tetapi jauh dari itu, bagaimana pengorbanan Rasul, kecintaan Rasul kepada umat. Kalau cinta Nabi kepada umat, kepada kita sebagai umat, sangat luar biasa. Bahkan dalam sakarat, la cie angok, dialog dengan Jibril, dengan malaikat, bah umatku, umat yang demikian, awak tuh. Nanti di akhirat juga umat yang diselamatkan. Jadi tidak ada tandingannya kecintaan Rasul kepada kita. Awak bisa mendapat syafaat dari Rasul kalau kita tidak kenal, tidak menyambui. Biasanya sesuatu yang awak cintai, yang awak sayang itu kan sering kita sebut, selalu kita ulangi, kita dambakan, kita ingin ketemu, kita rindu. Awak kan pai Karajo, mungkin apalagi kalau Karajo dia di Bandung ya, di Bandung kan. Karajo jauh, mungkin setahun. Sekali pulang, yang kita rindukan itu siapa? Keluarga. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada keluarga, anak, istri. Begitu. Jadilah sebab itu, supaya kita lebih cinta kepada Rasul kita, satu, banyak menyebut. Banyak menyebut Muhammad. Apakah begitu? Tentu tidak. Dengan salawat. Itu dia. Allah dan Rasul saja, Allah dan malaikat saja itu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau ada bapak-bapak nanti ibu-ibu pai umrah, pai haji, itu di makam Rasul itu bukan berdoa. Tidak boleh doa situ. Kalau ibu bapak doa itu diusir nantinya sama polisi sono. Haj, ukhruj, keluar. La doa, tidak boleh doa. Tapi apa yang diucapkan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallu ala Nabi, selawat. Doakan Nabi. Gitu. Assalamualaikum ya Habibullah. Doakan. Gitu. Selawat. Jadi bersalawat kepada Rasul maka akan mendatangkan satu, banyak rezeki. Yang kedua, salawat kepada Nabi pembuka pintu langit.
Bahkan doa seseorang tertolak kalau tidak dengan salawat. Itu hebatnya salawat tuh. Jadi amalan salawat itu sangat. Makanya ada majelis salawat gitu. Salawat di dalamnya semua. Salawat ulang tu Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang itu kan sudah campur itu. Sudah campur. Tapi yang jelas kalau selagi ada nilai-nilai religinya, nilai-nilai agamanya, nilai-nilainya, salawat itu yang sangat afdol itu adalah satu ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua itu wa ala ali Muhammad itu keluarga beliau. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad itu intinya. Ini sangat luar biasa. Kalau salawat-salawat yang lain itu adalah dikemas dengan bentuk seni. Karena ada dibaca Hasan di sana, dibaca Husain di sana, gitu kan. Ditambah dengan dulang, gitu kan. Atau yang sering salawat nariyah, gitu kan. Atau selawat-selawat yang lainnya. Dan itu amaliyah-amaliyah. Kalau di Ambo pernah di Morlebuh dulu tuh siap sholat itu salawat nariyah itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sholli salaman taman ala sayyidina. Sama-sama tuh. Wah, sama-sama sambil bersalaman. Banyak salawat. Yang kedua, supaya mendapat cintanya Rasul, syafaatnya Rasul, baik dunia ataupun di akhirat. Yang kedua yaitunya mencontoh, meniru. Yang awak contoh, satu, ibadah Rasul. Rasul sholat, kita sholat. Kalau Rasul sholat, kita tidak sholat, mengaku umat Rasul, bohong itu. Tidak benar itu. Jadi ukur saja di sana. Kalau dia orang Islam, pasti dia sholat. Kalau tidak, itu namanya pembohong dalam Islam. Bohong beragama. Tidak benar itu. Jadi ibadah. Rasul puasa, kita puasa. Rasul berbuat kebaikan, buat kebaikan. Rasul jalin silaturahmi, jadi butuh. Gitu caranya. Rasul tilawah Al-Quran, kita kan sering baca Al-Quran itu. Jadi tiru ibadah Rasul. Kalau ibadah Nabi itu tidak talok dia, tidak talok. Kalau membaca salat malam itu saja, itu surah Al-Baqarah 2 rakaat saja, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Ayat kul kepanjang saya. Baca iya di kul. Kadang tak lulu dah. Itu kul. Ibadah Nabi. Setidaknya tingkaian ibadah awak. Bahasa meningkaiannya. Kalau awak adalah solat wajib, perbanyak solat sunnah. Tuh. Setidaknya solat sunnah itu rawatib, jago. Rawatib itu solat sunnah yang mengiringi solat fardu, baik sebelum ataupun sesudah. Jago situ. Itulah mengikuti Rasul kita namanya itu. Berusaha untuk itu. Karena solat sunnah itu sangat luar biasa. Jangan dianggap sepele itu Bapak Ibu. Biasanya awak lahir rajin ke surau, rajin ke masjid, tapi jarang awak solat sunnah. Kini biasa solat sunnah. Solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Kan bayu tuh. Baik dari dunia kok. Apa Zah? Tidak banding dengan 2 rakaat itu. Pajero? Tidak ada ukurannya. Itu. Jadi sangat luar biasa. Memang pahala tu lo nampak kini dah doh. Niko. Jadi pahala kalau nampak pahala tu kini, tak tanggung doh. Bakaja-kaja. Tak sempat pai karajo tu sempat tu doh. Bayun panu saja yang musalla tu. Antri kok majlis awak kini panu kok. Tahu hadir keutamaan hadir majlis ilmu tu.
hadir di majelis ilmu ko Bapak Ibu, langkah kaki awak tu bikulli, dari tiap-tiap langkah yang awak langkahkan, hasanah, khutwah hasanah, setahun pahala puasa sunnah dan solat malam. Cik langkah. Beruntung ibu yang jalan kaki tadi kemari. Cik langkah tu imbalnya, balasannya pahala puasa setahun, solat malam setahun. Ibu pernah puasa setahun tak berhenti? Pernah bu? Tak cuba dah? Sama pun tak cuba dah. Bila dapat pahala tu hadir di majlis ilmu, kan luar biasa tu. Betul itu. Itu kata Rasul seperti itu. Nah, soalnya kini apa ada kajian apa itu? Boleh Nabi itu ditampai apa? Tapi dia kalau janji apa ketua kan, bu mari. Kalau banyak WA tadi, buya di mana buya, lanjutan coba kan. Bu sedang jihad juga kan. Majelis ilmu luar biasa. Sayang pahala, kalau nampak kini dah doh. Itu saja. Tapi itu sebagai tabungan bagi kita, dan pasti kita akan menikmati nanti di akhirat di hadapan Allah. Jadi oleh sebab itu perbanyak, yaitunya ibadah, kejar ibadah. Kau bertanya bu, bertanya lo bu. Kalau bertanya kan nanti kan terbuka wawasan tu. Tabungan itu bisa lo anggu ya Pak Ustaz. Oh, ndak ada kada luasan ada dah. Dan ndak ada potongannya. Kalau rekening awak di bank disunek di sementah. Dia tanggung apalagi kalau diberi. Habis 100 ya sementah itu. Kalau ndak di sisi habis itu. Iya memang seperti itu, apalagi kalau pakai TM. Iya memang seperti itu. Orang tu kan ingin tukang sunek sudah itu. Kalau di akhirat di hadapan Allah tabung pahala tidak. Satu. Makanya handphone tu berguna untuk elok. Ibu bapak foto, buat video pendek, sebarkan. Ada majelis asinan mah. Iyo. Makanya buat lo majelis asinan kayak kami saja. Jadi supaya orang tu mencontoh. Boleh. Siapa melarang? Tak ada yang melarang dah. Itu namanya menularkan kebaikan. Man sanna fil islami hasanatan. Siapa yang membuat kebaikan di dalam Islam, dicontoh di orang, dia mendapat kebaikan tanpa mengurangi kebaikan orang lain. Mengalir kebaikan itu. Gitu caranya. Jadi sangat luar biasa. Tidak ada potongan-potongan kalau kebaikan di hadapan Allah itu. Bahkan dilipikkan doan. Manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang membawa kebaikan kepada Allah satu, maka bi asyri amsalihah, 10 baliknya. Akan luar biasa tuh. Cie dibawa 10 balasannya. Hal bu, dah tanya bu, yang lain bu. Dah ada tanya kalau entong boleh. Jadi satu adalah bagaimana kita meniru ibadah Rasul. Yang kedua, yaitunya akhlak. Tanamkan ke anak-anak awak, Bapak Ibu, adab tata krama. Karena adab itu jauh lebih hebat dari ilmu. Iblis itu tinggi ilmunya, hebat dari awak. Ya, beliau iblis itulah di surga. Lah dulu dari awak di surga. Awak belum pernah masuk surga lah dah. Iblis itu sudah di surga dia. Tapi dia karena sombong, adab tu tidak ada. Cik saja tu salahnya tu. Dia diusir. Itu. Iblis satu kesalahannya sudah berada dalam surga, karena sombong diusir dari surga. Awak belum pernah masuk surga, sombong dan tangguh dong. Ingin masuk surga lah. Yang palu tadi hilang kan? Waduh. Kalau yang palu tadi kalau awak habis. Tidak boleh sombong. Sombong itu, kita lurihan Bapak Ibu ya. Sombong dalam kacamata agama, batarul haq wa ghamtun nas. Kalau sombong dalam agama itu namanya kibir. Gitu. Kibiri. Bahwa la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga yang ada di dalam dirinya sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah. Sakete jadi.
la yadkhul jannah, kata Rasul. Tidak akan masuk surga itu. Akhir kata sombong, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, tuh. Kalau kebenaran datang, ditolak, sombong, iya. Kalau diremehkan orang lain, sombong, iya. Dek, gara-gara meremehkan orang lain, nyo sampean kebenaran dia awak, diremehkan orang lain tuh, sombong, iya. Makanya hati-hati, Pak. Tidak boleh meremehkan orang lain. Walaupun strata ekonomi, kehidupan sosialnya jauh di bawah awak. Tidak boleh. Makanya kita itu adalah saling memuliakan. Nah, itu penting. Jadi, dua kategori sombong. Jadi sombong tuh tiok sawanta saya ganti otonyo, bajunya makanah tiok sawanta, tiok wakatu berganti makanahnya. Bukan sombong dah. Disaponya nak mencari ada sombong dah. Ya mungkin ada terang dah. Ya, lantiang aja batu mencari itu mah. Wah, istilahnya. Nyo sangah lah tu. Tahu mana nampak itu kan. Tapi yang sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu yang sombong. Lain daripada itu enggak. Jadi oleh sebab itu, mari kita jangan sampai hal-hal sifatnya yang akan merusak kebaikan yang kita lakukan, maka ikutilah aturan-aturan Rasul. Oke, lawan tadi itu Bu. Satu, contoh ibadah Rasul Nabi. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Maka konsep orang beriman itu laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu teorinya itu. Yang kedua, akhlak. Dicontoh. Karena akhlak itu sangat penting sekali. Salah satu misi Rasul diutus oleh Allah adalah menyempurnakan akhlak yang telah banyak rusak. Saya lihat anak-anak kini itu kan kadang sedih awak menceliknya. Lah batu buat puncak hidung awak je puncak hidung aja. Ndak je sapuh nyo mana aku saya bantu robot berjalan saya. Makanya diajarkan awak, tu mama, teman bapa, sapo. Gitu caranya. Itu kawan majelis Yasin mama tu. Makanya anak tu dibiasakan dalam kehidupan bermasyarakat tu. Maka Allah menyampaikan wala tamshifil ardi fil maraha, janganlah berjalan di muka bumi dengan angku dan sombong. Begitulah. Ndak mau menyapa orang, ya mungkin ndak tahu jo orang. Mungkin sekolahnya lah tinggi, inyol maraso hebat, dan segala macamnya. Banyaklah faktor gitu kan. Itu tugas awak menyampaikan anak awak. Jadi makanya kalau di Minang itu namanya labiah lunak gigi daripada lidah, kan gitu. Jadi tegur sapa, pakai mungkin S5 kalau ndak S3, senyum salam sapa. Kau ndak tahu mana jawab dah. Kadang duduk di samping awak, nyo sibuk dengan dunia inyo, main handphone kepanjang saya. Itu pengaruh teknologi itu. Jadi penting sekali. Jadi itu akhlak. Karena akhlak itu adalah sangat luar biasa. Adab. Kalau elok akhlaknya, sayang awak. Anak sia tu. Di mana sekolahnya? Waduh, sana awak mencarinya, you santunnya. Gitu. Makanya kalau di Minang awak kan diajar itu. Kalau di Minang itu diajar namanya adab dan tata krama. Mengecek di bawah-bawah, mandi di bawah-bawah, kan seperti itu. Jangan tinggi bahasa awak, ada kepada orang tua, ada sama gadang, ada kanang ketik, kan seperti itu. Itu adab, akhlak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa lagi yang harus kita contoh, yang harus kita ambil daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Panik Bu? Panik Bu tak Bu? Ya, kau ikut pocong ya. Mau unjuk Bu, mau unjuk. Dah ada. Ya, namanya kaki lah mau dipakai biasa. Itu biasa itu.
Jadi selanjutnya yang harus kita ambil adalah dari kepribadian Rasul itu yang akan kita contoh, yang akan kita tiru adalah bagaimana kita tetap istiqomah menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kalau ada larangan Nabi, hentian, ada perintah Nabi, karajuan. Hidup itu sebenarnya tidak susah. Laksanakan perintah, antian tagah. Nah, kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas kebenaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bahwa kita sering membaca Yasin, tapi mari kita amalkan nilai-nilai Yasin itu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yasin itu kalau ditarik dalam ilmu tauhid, Yasin. Si ayat Yasin itu sawana wal Qur'an. Al-Quran itu yang diberikan kepada siapa? Ayat ketiganya apa tuh? Inna kalaminal. Ini tuh sangat luar biasa tuh. Kalau diuraikan, ada nilai tauhid di dalamnya, ada nilai-nilai sosial di dalamnya, ada nilai-nilai akhirat di dalamnya. Sangat hebat sekali. Jadi oleh sebab itu, mari nilai-nilai yang ada di dalam kalam-kalam Allah itu kita transfer dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Udah gila lontong tuh dia. Masih ada yang bertanya? Boleh? Karena sekarang kita kan masih dalam Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal ini adalah sibuk dengan kegiatan peringatan kelahiran Rasul. Mudah-mudahan beruntunglah di bulan ini adalah bulan yang sangat berkah. Karena Allah mengutus seorang nabi dan rasul menjadi panutan umat. Baik mulai dari dunia sampai ke akhirat kelaknya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik dan mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala atas baginda Rasul. Demikian saja karena kuila tiboh. Kita akhiri. Terlebih tak kurang mohon dimaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Siap ya Pak. Ya, Pak. Memberikan sosial pada kita bersama mereka peringatan Maulid Nabi di apa yang disampaikan Ustaz tadi hendaknya bisa kita teladani. Amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya kita minta pada kita untuk doa dan untuk kita silakan. Baik Bapak Ibu, mari kita bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina maidatan minas sama'i takuluna iddal li awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna bil iman wa amisna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilil jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbi ja'alna ya Allah muqimus shalah wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul
sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil al-fatihah. يا نبي السلام عليك